Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, ini adinda saya, Bapak Camat Kecamatan Serpong, Pak Saifuddin. Ya, kita familiar, kita panggil dengan Bang Sai. Ya, lebih lebih familiar dan lebih merakyat lagi ya, karena brandnya sudah terbangun itu. Bang Sai sudah bisa menyempatkan waktu, bisa hadir membersamai teman-teman Historia Tangsel di tempat ini di acara gelaran Historia Day Series Part ke-9 ya. Kak Kanda, Kak Ilham, terima kasih yang selalu membersamai Historia Tangsel di part to part ini nih. Terima kasih banyak Kak Ilham untuk kehadirannya dan kontribusinya selama ini pada Historia Tangsel. Kemudian adinda saya, Ibnu Kawaki Nur. Ini beliau sebagai ketua KNP Kecamatan Serpong ini nih. Anak-anak muda yang sangat energik, sangat excited. Kemudian ada juga adinda saya, Indah Arli, sudah hadir bersama, dan teman-teman semua yang ada di belakang sana ya. Kasih aplaus dong semuanya dong. Wah, keren. Alhamdulillah. Dan juga yang di atas tol sana ya, mohon maaf kalau nggak kebagian tempat. Kita mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat kasih sayang dan cinta kasihnya kita bisa berkumpul sini, beraudiensi, bermunajat, bertatap muka jumpa pandang dalam Historia Day Series part to part yang sekarang sudah memasuki part ke-9 ini, dan semoga juga acara ini mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta salawat serta salam kita curahkan limpahkan kepada junjungan besar kita Kanjeng Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang ada di rumah, sekarang sudah hadir depan kita seorang tokoh pemuda sekaligus juga birokrasi di pemerintahan, bertindak sebagai camat Kecamatan Serpong yang akan membersamai kita dalam part ke-9 ini, Historia Day Series ini nih, yang nanti akan banyak menceritakan program kerja dan perjalanan karir beliau yang sangat masih usia muda ini, ya sudah sampai ke level birokrasi dan diberikan apresiasi oleh pemerintah sebagai camat. Ini luar biasa bagi saya, menjadi sebuah panutan juga bagi yang muda-muda yang ada yang tengah menonton televisi ini. Dan acara ini akan dipandu langsung oleh Kang Ibnu, beliau sebagai ketua KNPI Kecamatan Serpong. Dan bagaimana keseruan jalannya acara pada hari ini, alangkah baiknya saya langsung serahkan aja langsung kepada Kang Ibnu untuk memandu jalannya acara Historia Day Series ini nih. Silakan Kak Ibnu, dengan segala hormat, bismillah. Baik, terima kasih Ketua Historia Tangsel, Bang Agam, abang saya, dan juga teman-teman semua yang hadir dari kalangan pemuda maupun kalangan senior-senior ya yang hadir pada saat ini. Baik, tidak panjang kalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Camat selaku narasumber yang hari ini akan menceritakan sedikit ya peranan dia dulu sebagai pemuda, sampai sekarang beliau ini duduk sebagai yang tadi disampaikan sebagai camat Kecamatan Serpong. Nah, bicara tentang pemuda, hari ini sesuai tema Historia yang ke-9 ya, part 9, dari pemuda untuk bangsa, bergerak nyata bukan sekedar narasi. Nah, ini sebetulnya sudah dibuktikan dengan Pak Camat yang dulu lahir dari pemuda sehingga mendapatkan peranan kepercayaan dari wali kota untuk menduduki sebuah kepala kecamatan, kepanjangan tangan dari wali kota untuk dipercayakan duduk di sana gitu ya.
Ya sedikit Pak Camat. Mungkin sedikit ya Pak Camat menceritakan tentang bagaimana sih perjalanan Pak Camat sehingga Pak Camat ini duduk di kursi kepemimpinan Kecamatan Serpong, dan bagaimana peran Camat mengkoordinir kaum pemuda di wilayah Serpong maupun secara luas di Tangerang Selatan, karena beliau juga dulu pernah menjadi ketua KMPI di kota Tangerang Selatan. Mungkin sedikit Pak Camat ya, silakan Camat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati teman saya, seluruh saya, Bang Agam, kemudian Kak Ilham, ya, teman seperjuangan saya ini, teman seperjuangan saya. Yang sekarang juga beliau menjabat sebagai salah seorang pejabat ya, Kabid Kepemudaan di Dispora Kota Tangerang Selatan, kemudian Kak Indah, teman-teman semua yang hadir di tempat ini dan seluruh pemirsa dan teman-teman generasi muda di Kota Tangerang Selatan. Yang pertama saya merasa bahagia, senang dan bahagia. Beberapa waktu yang lalu memang saya diundang oleh Bang Agam untuk mengisi acara ya series Historia Tangsel ini. Tapi kemarin mohon maaf Bang Agam itu agak karena ada beberapa kegiatan akhirnya kemudian saya tukar jadwal. Jadi alhamdulillah hari ini memang saya sediakan khusus ya, meskipun tadi pagi sudah kegiatan subuh keliling namanya kewilayahan, kemudian ada kegiatan Hari Pers Nasional. Nah tadi langsung saya bersama dengan Pak Wakil Wali Kota, saya izin saya menyempatkan mengalokasikan waktu hari ini khusus untuk Historia Tangsel. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi Nunu saya biasa manggil, beliau bertanya berkaitan dengan perjalanan saya. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa posisi saya hari ini sebagai Camat Serpong bukan serta-merta, ada proses yang saya lalui. Jadi kalau bicara organisasi, saya memang sudah aktif ya, dari mulai sekolah itu saya aktif di OSIS, kemudian di kuliah saya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, dan kemudian saya pernah juga menjadi ketika di UIN, saya kebetulan di UIN S1 ya, ketika pemilu raya pertama saya menjadi presiden jurusan, jadi Badan Eksekutif Mahasiswa jurusan, kebetulan jurusan saya bahasa Inggris Bang. Kemudian selesai S1 saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Indonesia. Memang agak menyeberang sedikit karena memang saya sudah aktif di organisasi. Kemudian saya ambil jurusan ilmu politik, program studi hubungan internasional, kekhususannya diplomasi dan kajian strategis. Jadi waktu itu memang kalau bicara itu agak-agak mau ngapain gitu. Ini bocah legoso itu mau ngapain ngambil S2 jurusan yang rata-rata ya bukan jadi jurusan yang favorit, tapi saya punya mimpi sebenarnya. Kenapa akhirnya saya ambil S2 di UNI. Ya, alhamdulillah lulus. Angkatan saya itu Wali Songo, jadi cuma 9 orang. Jadi jurusan saya cuma 9 orang. Jadi saya ketika ambil S2 di UI itu, jadi memang saya ambil reguler. Setelah selesai S1 langsung S2 di UI. Nah, sambil terus berkiprah di masyarakat. Ya, aktif di organisasi-organisasi. Ya, organisasi primordial lah. Waktu itu di tempat saya tinggal itu di Ciputat, kita kenal ada IKBCS, ya, kemudian kebetulan ayah saya almarhum juga aktif di sana. Jadi IKBCS saya aktif, kemudian di organisasi masyarakatan juga saya aktif di salah satu organisasi masyarakatan, kemudian sambil juga aktif di organisasi-organisasi lain. Jadi ketika masih belum terbentuknya Kota Tangerang Selatan, itu masih di Kabupaten Tangerang. Jadi memang kalau bicara potensi anak-anak muda,
memang waktu itu masih kalau untuk bicara yang sehari ini di Tangerang Selatan, memang banyakan itu memang Ciputat, ya Ciputat. Jadi saya waktu itu memang aktif di KMPI juga, di Karang Taruna juga, ya. Saya pernah juga menjadi ketua KNPI di kecamatan ketika pemekaran, ya. Jadi ketika itu sebelum PNS gitu ya. sebelum PNS, ini jauh. Jadi Iya, iya. proses saya berorganisasi seperti itu. Jadi sudah mulai berkiprah di organisasi seperti itu. Jadi, nah ketika mau ada proses pemekaran wilayah, pemekaran Kota Tangerang Selatan itu, pembentukan Kota Tangerang Selatan, kan diawali dengan pemekaran kecamatan dulu, Iya. ya. Kecamatan Ciputat dimekarkan menjadi Ciputat dan Ciputat Timur. Kemudian kecamatan Serpong, ya, dimekarkan menjadi Serpong dan Serpong Utara, dan kecamatan Cisauk dimekarkan menjadi Cisauk dan Setu. Akhirnya kemudian terbentuk. Nah, ketika terbentuk Ciputat Timur, nah ini mulai masuk saya. Ya, ketika terbentuk Ciputat Timur, saya ingat betul saya dipanggil sama Pak Muhammad. Ya, beliau waktu itu menjadi camat Ciputat. Ya, beliau juga mensupport saya ketika saya mengambil S2 di UI. Ya, jadi udah harus maju orang kita. Nah, ketika proses pemekaran kecamatan, saya ingat betul, beliau begini. Saya yang pinter di Tangsel di wilayah kita itu banyak. Tetapi yang mau mengabdikan dirinya untuk wilayah itu sedikit. Yang pinter banyak. Tapi yang mau mengabdi, mau membangun wilayahnya sedikit. Sebagian besar memang anak-anak muda kita itu memang sudah asik dengan dunianya. Apalagi dengan label tenaga kerja sukarela. Ya. Nah, ketika kemudian dimekarkan, saya mulai masuk tuh. Saya ingat betul di tahun 2007 saya masuk di Kecamatan Ciputat Timur bulan April 2007. Meskipun ada juga pimpinan sebelum Tangsel itu ya. Sebelum Tangsel. Jadi 2007 itu saya dipanggil juga sama pimpinan saya. Kamu mau ngapain katanya? Udah S2 di UI, ya kan? Mau jadi TKS. Karena ini bocoran sedikit. Jadi ini cerita ini saya belum pernah ceritakan di podcast manapun ini. Ya. Jadi ketika saya di Ciputat Timur itu, terbentuk Ciputat Timur, kantor Ciputat Timur itu masih numpang bukan. Jadi kelurahan di kantor kelurahan Cempaka Putih. Iya, betul. Nah, kebetulan kecamatan Ciputat Timur itu ditempatkan di dekat aulanya. Dan tahu Bang Agam, ruang kerja saya? Ruang kerja saya itu ukurannya 1x4 meter. Yang dulunya itu gudang. Jadi kalau sudah masuk ruangan itu, udah nggak ngeliat orang udah. Ya, jadi saya waktu itu pertama penempatan saya itu sebagai operator KTP. Jadi operator KTP di Kecamatan Ciputat Timur. Nah itu gaji saya waktu itu. Kenapa kemudian sedikit sekali orang yang mau mengabdi itu gaji itu, TKS itu disesuaikan dengan kemampuan keuangan camat itu. Jadi waktu itu ada berapa orang TKS, saya, Bang Badawi, Pak Mariadi, kemudian Husna, itu belum banyak. Jadi tenaga kerja sukarela di Ciputat Timur ketika awal pemekaran itu belum banyak. Dan kita diminta untuk membantu pelaksanaan sebuah organisasi kecamatan. Dan gaji saya ingat betul, gaji pertama saya itu 100.000. 100.000 pemirsa. 100.000 itu di tahun 2007. 100.000. Dan waktu itu memang ada uang mingguan. Jadi kalau hari Jumat itu dikasih kita uang mingguan. Uang mingguannya saya pertama kali saya dapat uang mingguan itu, saya ke aula bareng Bang Badawi yang sekarang sudah pensiun dia di Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Saya ingat betul begitu dikasih amplop, kita terawang kok tipis banget ya. Begitu kita buka,
Berapa jumlahnya? 20.000 Bang Agam. Jadi 20.000 itu uang mingguan pertama saya. Sebelum saya dapat gajian dapat uang mingguan 20.000. Dan Bang Badawi saya ingat betul. Ini adalah uang halal yang boleh kita makan. Jadi ketika gaji 100, nah untuk bertahan itu kita kalau hari ini ke Cempaka Putih, besok keliling mana gitu, dalam rangka itu aja kita diajak makan sama staff. Jadi proses tuh. Nah ketika 2008 ya, Tangsel kemudian berdiri, ya kan, kemudian saya juga dipindahkan lagi dari operator KTP menjadi Satpol PP. Begitu Tangsel berdiri, saya tempatkan menjadi Trantip kecamatan, Satpol PP kecamatan. Meskipun itu dibilang sama teman-teman saya itu, ya dalam tanda petik ya, bodoh banget sih. Udah enak. S1 UI Trantip. S1 di UIN, S2 di UI, ditempatkan di Trantip, kok mau gitu kan? Gitu. Nah ini ya saya mau sampaikan juga bahwa ya kalau kita siap memang ditempatkan untuk mengabdi, kita tujuan untuk mengabdi, ditempatkan gimana pun sebenarnya kita harus siap. Jadi dari ya boleh dibilang operator KTP itu agak basah. Iya. Ya tahulah itu kan. Ya, kemudian ditempatkan di Trantip. Begitu belum lama jadi Trantip, Situ Gintung jebol. Oh iya 2010 ya. Ya, di Situ Gintung itu jebol. Saya masih posisi Trantip. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu saya di posko Gintung. Sabtu Minggu saya jaga rumah wali kota Tangerang Selatan. Waktu itu zamannya Pak Soli. Di Pondok Cabe. Jadi Senin, Jumat, Sabtu, Minggu itu saya jaga di rumah wali kota. Ini perlu saya sampaikan juga, kenapa kemudian perlu saya sampaikan, karena sebagian besar orang-orang di Tangerang Selatan yang mengenal saya ketika saya jadi PNS. 2010 hari ini jadi camat. Tapi proses itu banyak yang belum tahu. Saya jaga rumah Pak Wali Kota, Pak BJ waktu itu Pak Soleh. Saya jaga rumah Wali Kota. Begitu Pak Soleh diganti, saya kemudian dipindah lagi menjadi staf di bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan. Saya ingat betul memang salah satu mentor saya di pemerintahan itu Pak Yusuf Herawan. Waktu itu memang dia camat saya, Haji Yusuf Herawan. Nah beliau menyampaikan, kamu jangan milih-milih, kamu jangan lama-lama di satu seksi, pindah seksi maksimal 2 tahun, harus pindah seksi maksimal itu. Jadi ketika dari operator ternyata skenario dia, ambil ilmunya, suatu saat pasti akan kepakai. Jadi saya dipindahin lagi, saya pindah di Ekbang, saya pindahin sama beliau itu. Nah ketika 2009, meskipun sebelumnya saya juga udah tes di zaman kabupaten itu, saya udah tes seleksi CPNS, teman nggak lolos, kemudian kementerian juga nggak lolos. Nah 2009 itu pembukaan pertama itu untuk CPNS, ya. Pembukaan pertama CPNS bersama-sama dengan Bang Ilham, alhamdulillah lulus ya. 2009, tes 2009, kemudian TMT 2010, ya 2010. Nah saya ditempatkan di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan, ini saya di Dikmen. Waktu itu memang formasi saya mengagam. Kalau formasi yang fungsional lain itu agak-agak sulit, ya. Makanya kemudian saya ambil formasi ini, perlu juga saya sampaikan. Saya ambil formasi guru. Makanya sama beliau itu, sama Bang Ilham itu loh. Jadi saya formasi guru. Tetapi memang latar belakang saya nggak pernah ngajar, beda sama Bang Ilham ini. Saya bilang gini, saya memilih untuk di kantor dinas pendidikan. Akhirnya kemudian ditempatkan di staf Pak Ruslan. Ya.
masih zamannya Pak Dadang itu ya. Ya, jadi saya ditempatkan di bidang pendidikan menengah di bawah Kasih Bina SMK Ori, Darussalam di staf. Nah, ini kemudian perjalanannya ada yang menarik lagi Bang Agam. Jadi memang waktu itu Kota Tangerang Selatan, Setda itu kekurangan tim pembuat sambutan. Ini sebelum masuk pada ini butuh proses. Jadi kekurangan tim pembuat sambutan. Yang lebih dulu sebenarnya punya hubungan erat dengan Pak Asisten 1 itu beliau ini. Iya. Nah, dan ini saya sampaikan bahwa beliau juga Bang Ilham ini, Kak Ilham ini punya peran juga sebenarnya. Ketika saya di Dikmen jadi staf itu Pak Wali Kota karena agendanya banyak itu kekurangan tim buat sambutan. Dan beliau menyampaikan ke Pak Hadi waktu itu asisten 1, Pak, ada teman saya yang bisa bantu. Saya ingat betul itu. Saya ditelepon sama Pak Asda, saya nggak angkat karena nggak kenal nomornya. Iya. Itu SMS pertama Pak Asda 1. Assalamualaikum. Saya Pudin, ini Pak Hadi Asda 1, tolong angkat telepon. Langsung pejabat ini. Nah, langsung saya angkat. Ya kan? Saya Pudin, informasi dari Kak Ilham katanya bisa bantu buat sambutan. Siap. Padahal seumur umur saya belum pernah bikin sambutan. Tapi itu saya bilang itu kesempatan itu gak datang 2 kali. Iya. Yang penting siap aja dulu. Betul. Jadi pertama kali saya kemudian bersentuhan dengan pejabat langsung ke Asda 1 itu beliau gimana? Nah, hari itu saya terus terang itu saya begadang tuh sampai malam tuh. Sampai jam 9 malam itu saya belum ngetik sekali. Saya bilang saya mau nulis apa ini? Saya bilang sama Pak Asisten, durasi berapa menit? 15 menit. Saya jam 9 malam dia telepon saya. Saya udah bikin sambutannya. Padahal saya belum. Saya sudah. Apa poin-poinnya? Ini. Padahal saya belum ketik. Ya udah besok pagi kamu ke ruangan saya. Ya, kamu ke ruangan saya. Nanti kalau ada yang direvisi langsung direvisi. Pagi-pagi sebelum masuk itu saya udah ke ruangan beliau. Begitu beliau datang saya sampaikan. Itu pidato pertama saya untuk Pak Wali Kota. Beliau, oh ini revisi. Langsung ke revisi di ruang beliau. Di ruang staf beliau. Ya. Jadi, nah ketika audiensi, nah kenapa kemudian saya ini masuk lagi? Ketika audiensi dengan Wali Kota, KNPI waktu itu. Iya. Ya, kita minta audiensi dengan Wali Kota, KNPI waktu itu, Pak Hadi menyampaikan, Pak Wali, ini yang bikin sambutan Bapak. Oh, stafnya Pak Hadi kan? Bukan. Ini beliau di Dinas Pendidikan. Hari itu, Bang Adam, saya langsung dapat disposisi surat untuk pindah ke Setda. Wah. Keren. Jadi Pak Wali Kota itu langsung udah pindah saya ke Setda, ngapain di Dinas Pendidikan? Iya. Langsung beliau bikin surat, ya kan, ke BKD waktu itu, zamannya Pak Dadang ya. Pak Dadang almarhum waktu itu kepala BKD. Saya pindah ke Setda. Nah di Setda itu saya banyak belajar, banyak hal. Ya, kemudian saya organisasi tetap saya nggak tinggal itu. Jadi ketika Tangsel berdiri itu kan KNPI juga dibekarkan. Waktu itu Karteker dulu. Ketua Karteker itu almarhum Haji Karya. Oh iya betul. Dan saya salah seorang anggota Karteker ya, karena memang waktu itu saya ketua PK KNPI Kecamatan Ciputat Timur. Ya, ketika awalnya Haji Karya. Nah itu ketika audiensi ya itu masuk, kemudian sama Pak Hadi ditempatkan di asisten 1. Saya ingat betul sama beliau tuh. Dia menawarkan juga buat saya. Saya mau di mana? Di bagian apa? Saya ingat betul saya. Kalau asisten 1 tata pemerintahan, maka ilmunya ada di bagian pemerintahan. Maka saya minta ditempatkan di bagian pemerintahan. Disitulah saya banyak belajar hal terkait pemerintahan. Kemudian beliau digeser ke Asda 2. Saya kemudian diminta beliau, kamu ikut lagi ke saya, ke asisten 2. Nah, kamu di asisten 2, kamu mau apa? Mau di bagian mana?
Saya bilang kalau bicara asisten 2, maka ilmunya itu dia administrasi pembangunan. Maka saya waktu itu saya minta ditempatkan di administrasi pembangunan. Saya ingat betul kabaknya Bu Kunti. Bu Kunti. Nah, saya tempatkan. Ya, tempatkan. Nah, terus kemudian saya banyak belajar terkait pemerintahan, terkait administrasi pembangunan dan lain sebagainya. Itu bagian dari upaya saya untuk meningkatkan kompetensi. Kan. Akhirnya kemudian tahun 2012 saya ditempatkan menjadi Kasubag Perencanaan Evaluasi Pelaporan. Jadi itu kali pertama saya dipromosikan 2012. Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan. Sambil terus saya tetap aktif di organisasi. 2012 saya ditempatkan di Kecamatan Setu, Kasubag PRP. Kemudian saya juga kemudian dipindahkan karena waktu itu Sekcam Ciputat Timur itu Bu Mursina. Dia menyampaikan, saya urusin kampung sendiri tuh Pak. Ngapain di kampungan orang? Urusin kampung sendiri. Akhirnya kemudian dipindahkan saya ke Kecamatan Ciputat Timur. Kecamatan Ciputat Timur menjadi Kasubag Umum dan Kepegawaian. Nah di Ciputat Timur itu saya dapat kesempatan yang luar biasa. Nah ini menjadi OSIS saya hari ini. 2013 saya memang kalau di BKD itu, di BKPSDM itu saya spesialis diklat. Jadi saya yang minta kalau ada diklat apapun pokoknya saya minta diikutsertakan. Mau di mana kek. Dan 2013 itu Pak, saya telepon sama Bu Evi, saya ingat betul. Posisi saya waktu itu di Pandeglang, persiapan MTQ provinsi, saya telepon sama Bu Evi, ini ada diklat, kamu mau ikut gak? Saya bilang, saya ikut. Saya mau ikut. Begitu, oke, ya udah besok pagi ke kantor BKD, ambil SPT-nya. Saya dengan semangat ya. Saya nggak tahu tuh diklat apa, di mana tempatnya, ya. Saya udah siap-siap aja Bang. Begitu sampai di kantor BKD, itu ternyata diklatnya diklat teknis pemerintahan bagi calon camat Bang. Dan 2013. Tempatnya di mana Bang? Tempatnya di Pusat Kesejahteraan Infanteri di Bandung. Itu sempat saya, waduh, ini kok berat amat rasanya ya kan gitu ya. Hari siang itu juga saya harus sampai di Bandung Bang. Tapi waktu itu saya bilang, wah gak ada mundurnya saya. Sama tekad saya pokoknya, kan saya komitmen saya diklat apapun saya ikut. Saya berangkat ke Bandung Bang. Di Pusat Kesejahteraan Infanteri, di markasnya militer. Dan ketika pembukaan, jadi saya ke sana itu persiapannya kurang. Ya kan, dari peralatan. Karena memang saya dadakan. Dan begitu pembukaan disampaikan oleh dari pihak Kemendagri, Badan Diklat, bahwa peserta terbaik akan mendapatkan medali Wicaksana Amopraja. Dan dalam hati kecil saya akan dapat itu. Dan alhamdulillah Bang, 2013 saya menjadi peserta terbaik pertama di Diklat itu. Dan saya mendapatkan penghargaan Wicaksana Amopraja. Kayaknya untuk di Tangsel yang punya Wicaksana Amopraja cuma saya. Ya. Capres sekali lagi dong. 2013. Jadi 2013 juga saya ikut uji kompetensi camat. Padahal masih Kasubag Umum. Iya. Dan itu lulus Bang. Nah, ternyata lulusan pendidikan itu kemudian terus dipantau dan dievaluasi terkait penempatan karir selanjutnya. Akhirnya kemudian saya ditempatkan menjadi kepala seksi pemerintahan. Masih di Senta ini ya? Masih di Ciputat Timur. Okay. Dan begitu kepala seksi pemerintahan 2015. Setelah kepala seksi pemerintahan kemudian dipromosikan lagi menjadi Sekcam Setu. Jadi di Setu saya 2 kali Bang. Di Setu 2 kali, kemudian menjadi Sekcam saya di Setu. Jadi begitu di Sekcam di Setu, saya ada
Waktu itu habis masa jabatan Bang Sauki. Nah, dorongan kawan-kawan, eh, saya disuruh maju Bang, menjadi ketua DPD Di tahun, di tahun 2020. oke, posisi sekcam itu ya. Sekjam. Ketika 2020 itu awal-awal COVID tuh Bang. Jadi pelaksanaan musda waktu itu hybrid. Jadi ada yang offline, ada yang online. Jadi dibagi menjadi tiga tempat. Saya ingat betul 2020 karena itu 3 tempat untuk menghindari penumpukan massa karena sudah mulai COVID. Ya, jadi saya ada yang di Sepda, ada yang di Kecamatan Setu, ada yang di Remaja Kuring waktu itu. Dan alhamdulillah saya terpilih. Ketika saya terpilih, saya menghadap Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, ditanya sama beliau, program apa untuk pemuda. Saya sampaikan banyak hal lah, terkait pemberdayaan pemuda, seperti ini program-programnya. Akhirnya kemudian mungkin pertimbangan itu juga Ibu Wali Kota Tangerang Selatan menempatkan saya menjadi Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan. Tahun 2020. 2020 itu juga. 2020 ditempatkan menjadi Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan. Posisi sebagai ketua dan posisi sebagai sekdis. Harapannya banyak program-program kemudaan yang kemudian bisa disupport oleh pemerintah. Kemudian tahun 2000 tanggal 31 Desember 2021 mau tahun baru saya dilantik oleh Pak Benjamin Daphni untuk menjadi Camat Serpong Kota Tangerang Selatan. Jadi itu perjalanannya itu. Kasih hapus sekali lagi buat Camat. Di sesi pertama perjalanannya memang panjang gitu ya. Tadi poin penting yang saya dapat itu adalah orang pintar tuh banyak sebetulnya di Tangsel. Tapi bagaimana si pemuda ini mampu untuk mengabdi gitu kan, mengabdikan diri untuk bangsa dan negara. Poin pentingnya situ. Nah, belum lama ini juga Pak Camat juga mendapatkan ini ya, gelar penghargaan dari Kodim 050 Tangerang ini. Dia dapat penghargaan terkait kolaborasi kondusivitas wilayah ya Pak Camat ya. Ini kan fakta yang perlu kita tahu ya, bahwa memang beliau ini banyak begitu penghargaannya. Nah, ini kembali lagi kepada tema kita Pak Camat, yang ini sedikit lah. Ini kan banyak juga nih, ada Wakasekjen hadir Bang Iwan Poso nih di DPD KNPI. Dan OKP-OKP lain yang hadir, terima kasih hari ini untuk bersamai kita dalam acara Histora Part 9. Ini ada anak-anak muda Pak Camat. Oh iya, Ini tunggu dulu. Ada juga selamat datang juga Ibu Bendara Yayasan Istirahat Tangsel ya, ini. Ibu Rita, selamat datang, terima kasih ya atas kehadirannya. Ini juga ada Ketua Karang Taruna Kelurahan Lengkong Gudang, Pak ya, Bang Abdul Rohmat, panggilnya Moncos. Lengkong Gudang. Nah, juga ada mantan ketua Alopati, mantan ketua Pemuda Muhammadiyah waktu dulu ya. IMM, mohon maaf, IMM waktu dulu. Jadi banyak nih di kalangan muda hari ini hadir. Ya sedikit lah Pak Camat, kiat-kiat untuk pemuda hari ini nih, dengan tema yang diusung hari ini itu bukan sekedar narasi tapi aksi nyata. Nah, beliau sudah melakukan itu, tapi ada nggak poin-poin kiat-kiat untuk kita ini semangat lagi untuk mengabdi di kepemudaan gitu ya, khususnya di KNPI maupun di Karang Taruna, untuk dapat dapat pemicu kita untuk lebih lagi serius, lebih lagi untuk mengibahkan diri gitu ya kepada masyarakat maupun kota Tangerang Selatan. Gitu Pak Camat. Baik, bicara kiat-kiat untuk teman-teman generasi muda ya. Tapi sebelum itu saya kondisi hari di Kota Tangerang Selatan. Ya, berdasarkan sebelum kita masuk nanti bagaimana kemudian peran dan kiprah nyata anak-anak muda, generasi muda di Kota Tangerang Selatan. Saya ingin menyampaikan bahwa di Kota Tangerang Selatan, penduduk kita di Kota Tangerang Selatan hari ini sekitar 1,4 juta jiwa.
Itu jumlah yang dari mulai awal pemekaran sampai kemudian hari ini itu jumlahnya terus meningkat. Pertumbuhan penduduk terus meningkat. Dan dari angka yang kami dapatkan bahwa ada 34% dari total jumlah penduduk populasi di Kota Tangerang Selatan itu merupakan anak-anak muda. Kalau kemudian kita kalikan, ya 34% itu dengan 1,4 juta jiwa, ada sekitar 470 ribu orang, 470 ribu pemuda di Kota Tangerang Selatan. Dan ini jumlah yang luar biasa. Dan kalau kemudian 470 ribu orang ini kemudian berkiprah, maka dampaknya akan luar biasa. Jadi apa yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda, bahwa hari ini generasi muda kita di Indonesia, di Kota Tangerang Selatan pada umumnya, pada khususnya, itu dihadapkan pada permasalahan-permasalahan di wilayah kita. Ada permasalahan kemiskinan, permasalahan pengangguran, permasalahan lingkungan dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita hadapi bersama. Ya, kita nggak bisa hanya sebatas mimpi. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi wilayah kita hari ini, nggak bisa cuma sekedar mimpi, hanya cuma sekedar narasi, hanya cuma sekedar kata-kata. Itu butuh aksi nyata dari kita semua. Dan untuk melakukan aksi nyata itu tidak perlu menunggu harus jadi camat, harus menunggu jadi ketua OKP, harus jadi pengusaha atau latar belakang ini, tidak perlu itu. Dan tidak perlu menunggu. Dan aksi nyata itu bisa dimulai dilakukan dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Banyak yang sebenarnya kita bisa lakukan. Ya, kalau hari ini kita melihat ada orang-orang miskin di sekitar kita, apa aksi nyata yang bisa kita lakukan? Kita bantu mereka. Kita bantu mereka. Kita sisihkan. Kalau misalnya sehari, ya bukan saya iklan rokok ini bang, ya sehari kita rokok berapa bungkus, bisakah kita sisihkan itu untuk membantu? Itu aksi nyata bagian dari itu yang kecil bang, sederhana itu, tapi itu bisa, itu merupakan aksi nyata kita. Permasalahan kemudian lingkungan yang hari ini dihadapi oleh Kota Tangerang Selatan, kita tahu bahwa ini permasalahan yang dihadapi hampir seluruh wilayah di Indonesia, bukan hanya di Kota Tangerang Selatan. Ini menjadi isu nasional dan menjadi pembahasan dari seluruh warga masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Kita sudah bisa mulai dengan langkah kecil, ya, pengurangan sampah plastik. Kemudian mulai memilah sampah dari rumah kita masing-masing. Karena kalau bicara timbulan sampah, produksi sampah sehari di Kota Tangerang Selatan itu berdasarkan angka dari Kementerian Lingkungan Hidup itu 1.129 ton Bang, per hari. Itu angka yang tidak sedikit. Angka yang tidak sedikit. Dan itu tidak bisa diselesaikan cuma dengan narasi. Butuh aksi nyata dari kita semua. Mulai dari mana? Dari hal yang kecil dan sederhana. Memilah sampah dari rumah kita masing-masing. Karena kalau bicara rasio produksi sampah per orang, itu 0,7 sampai 1 kilogram per orang. Satu hari, Pak. Berkontribusi terhadap sampah yang ada di wilayah kita. Jadi kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Anak-anak muda hari ini cukup kritis. Saya paham betul. Ya. Anak-anak muda hari ini mereka ingin berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Kita boleh mengkritisi. Saya perlu sampaikan kepada anak-anak muda, dan itu kekuatan anak-anak muda. Kalau anak muda nggak kritis, ya bukan anak muda namanya. Itu udah old school itu, ya kan? Udah generasi tua. Anak-anak muda memang harus kritis. Harus bisa mengkritisi di bidang apapun. Saya meskipun hari ini
saya berada di pemerintahan, ketika ada anak-anak muda mengkritisi saya terbuka. Sejauh memang kritik itu membangun, saya terbuka. Ya, jadi anak-anak muda, generasi muda hari ini boleh mengkritisi, tetapi juga harus memberikan solusi. Jadi nggak cukup dengan kritik saja, tetapi juga bagaimana kemudian bisa berkontribusi pemikiran, kemudian ada aksi nyata juga. Ada aksi nyata yang bisa kita lakukan dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan di wilayah, dalam rangka meningkatkan kompetensi anak-anak muda yang ada di Kota Tangerang Selatan. Dan perlu kami sampaikan juga ketika saya di Dispora Kota Tangerang Selatan, dan kebetulan saya juga menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kota Tangerang Selatan, saya mendorong pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk membuat IPP namanya. Indeks Pembangunan Pemuda. Jadi kalau kita bicara misalnya kuliah, keberhasilan kita kuliah kan diukur dengan IPK. Ya kan? IPK. Begitu juga dengan keberhasilan pembangunan kepemudaan. Bukan kita menafikan bahwa selama ini pembangunan kepemudaan di periode PJ wali kota, periode pertama, periode kedua wali kota itu tidak membangun pemuda. Hanya saya belum terukur. Akhirnya kemudian kami mendorong itu untuk dibuatkan IPP di Kota Tangerang Selatan. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota itu menyambut itu. Apalagi kebetulan Pak Wakilnya juga anak muda juga. Jadi IPP itu, Indeks Pembangunan Pemuda, itu menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Jadi mulai dari tahun 2021 itu. Jadi sudah mulai diukur tuh. Ada 5 domain, ada 14 indikator. Ada pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Dan itu sebenarnya terbuka ruang juga bagi anak-anak muda di Kota Selatan untuk berkiprah. Dan kewajiban dari pemerintah kota, kalau selama ini, kalau kita beranggapan bahwa yang bertugas untuk mengurusi anak-anak muda cuma Dispora. Tetapi dengan IPP, itu bukan cuma Dispora, tetapi lintas sektoral. Ada dinas tenaga kerja, ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan. Itu semua. Dan itu langkah yang program juga yang keberhasilan di periode saya itu. Ya, dari sisi regulasi itu kita lakukan. Memang kalau bicara program terkait kepemudaan dari sisi regulasi itu nggak kelihatan. Tetapi sebenarnya manfaatnya hari ini sudah mulai dirasakan ketika kita mendorong itu. Jadi sekali lagi kembali kepada tema kita hari ini, bahwa bukan sekedar narasi tapi aksi. Ya, aksi nyata, bukan sekedar kata-kata gitu. Ya kan? Itu bisa kita lakukan. Jadi aksi nyata bisa kita lakukan dengan hal-hal yang kecil, sederhana, dan konsisten. Kalau kita sudah bisa melakukan hal-hal yang kecil, sederhana, secara konsisten, maka dia akan berdampak besar terhadap perubahan di Kota Tangerang Selatan untuk menjadi Kota Tangerang Selatan yang lebih baik lagi. Jadi kuncinya lakukan hal-hal ya yang mungkin sifatnya kecil, sederhana, tapi konsisten kita lakukan itu. Dan ini akan berdampak luar biasa bagi kemajuan, bagi perbaikan di Kota Tangerang Selatan. Seperti itu, Bang. Siap lu. Mantap. Sadar ini ya, tadi berkaitan dengan diri sendiri yang harus dilakukan ya. Dari kita pribadi yang sebetulnya memang harus benar-benar mendiagnosa permasalahan di Kota Tangerang Selatan, sehingga kita mendapat tuh poin besarnya apa sih yang harus kita lakukan. Contoh tadi isu sampah itu kan, ini kan berkaitan dengan sampah yang tadi disampaikan per orang-orang itu 0,7 sampai 1 kilogram kan. Ini kan kalau memang dari jumlah penduduk yang tadi Tangsel sampaikan itu 1,4 juta ya, 1,4 juta sekian. Ini kan kalau masing-masing kita sebagai pemuda udah mengurangi itu berapa banyak yang dikurangi kan dari jumlah sampah Tangsel, sampah Cipecang yang
antarkan ke sana dari hulu ke hilir. Kalau dari hulunya kita sebagai pemuda sudah mampu mengurangi itu dari diri sendiri ya, mengurangi sampah pribadi. Ini kan agak berkurang lah bicaranya Cipcang. Ini kan aksi nyata gitu yang mesti dilakukan oleh pemuda gitu kan. Nah, kita juga sama Bang Agam ini besok-besok kalau kita ngadain kegiatan lagi Bang Agam, sampah-sampah begini nih baiknya kita pakai ketel gitu ya. Pakai teko lah ini kan kita yang bicara tentang sampah hari ini kita coba kita mengurangi besok kegiatan ini direkomendasikan lah besok kegiatan kita Istora 10 maupun selanjutnya ini ya bolehlah tidak lagi pakai kemasan aqua gini seperti begini ya boleh pakai teko apa segala macam nah, bentuk ini ya mungkin ada sedikit pertanyaan mungkin yang mau dipertanyakan ini sebelum waktunya kita tutup kita buka 1 atau 2 pertanyaan ya dari teman-teman tadi peran serta Pak Camat bagaimana menjadi pemuda yang nyata ada pertanyaan nggak Bang Iwan dan yang lain ya nama dan ini ya dari OKP mana gitu? Jadi masuk ke sini. Masuk ke frame aja. Saya keluar frame ya, masuk duduk sini. Yang bertanya nanti sebentar di pause ya. Di yang di pause ya. Bertanya duduk sini nih. Nama nanti ya, nama. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahriza dari OKP SKAP Suara Kreasi Anak Bangsa, temannya Bang Iwan. Jadi sesuai tema gitu Pak dan abang-abang, saya ingin bertanya mungkin terkait tema juga kan sesuai tema ya. Sesuai tema ini kan adalah pemuda ini harus melakukan aksi nyata, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar narasi. Tapi apakah menjadi salah ketika pemuda membangun narasi terlebih dahulu untuk akhirnya untuk akhirnya membangun ruang-ruang publik gitu, untuk membangun diskusi-diskusi publik yang akhirnya kan nanti setidaknya untuk publik ini sadar gitu akan narasi yang dibangun gitu oleh pemuda gitu. Lalu di titik mana narasi ini harus berhenti gitu untuk menjadikan sebuah aksi nyata gitu sih Pak. Jadi dari mana tadi Bang? Lenskap ya. Lenskap ini ada pertanyaan ya betul narasi itu yang dibuat dulu dari pemuda gitu ya sehingga dapat poin penting yang akan menjadi konsumsi publik gitu ya sehingga ini publik sampai ini pesan pemuda loh seperti ini gitu mungkin begitu Pak Camat. Ya terima kasih pertanyaannya baik gitu. Jadi apa yang saya sampaikan membangun narasi berdiskusi itu tidak salah justru itu baik dan itu harus terus kita lakukan karena tidak mungkin juga kita menyikapi permasalahan kemudian mencari solusi permasalahan kalau kemudian kita tidak mencoba berdiskusi sharing kemudian berdialog dan lain sebagainya tetapi kalau cuma sebatas narasi tidak dieksekusi maka itu hanya sebatas konsep jadi narasi harus terus dibangun tetapi eksekusi pelaksanaannya aksi nyata juga harus dilakukan kalau itu tidak dilakukan maka hanya sebatas menjadi mimpi saja ini terus jadi membangun narasi memang harus dilakukan itu bagian dari upaya kita untuk terus mengembangkan pola pikir kita ya jadi untuk anak-anak muda bagus itu silakan terus berdiskusi silakan terus bernarasi tetapi jangan lupa kalau itu kemudian tidak dieksekusi tidak kemudian dilakukan aksi nyata maka itu sebatas mimpi konsep berkaitan dengan misalnya permasalahan sampah kalau kita bicara permasalahan sampah harusnya begini tapi kemudian tidak dilaksanakan maka tidak akan jadi hanya sebatas mimpi jadi harapan saya juga tidak melarang kita tidak melarang teruslah teman-teman berpikir kritis itulah kekuatan anak-anak muda untuk terus berpikir kritis untuk mengkritisi kondisi di wilayah kita kondisi di lingkungan kita dan memang kita perlu
kontrol sosial yang hari ini diambil peran itu oleh anak-anak muda. Ya, selama ini saya juga dengan SKAP sudah berkomunikasi dengan baik. Ya, Bang Iwan terus berdiskusi bagaimana kemudian kita melakukan aksi nyata yang kemarin seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari KNPI terkait permasalahan yang ada di Cipecak. Ya, permasalahannya seperti ini. Sampah sudah overload di Cipecak. Masyarakat terdampak. Apa yang bisa dilakukan? Saya sampaikan, lakukan apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda. Apa yang bisa dilakukan oleh KNPI sesuai dengan kemampuan. Harus ada aksi nyata. Makanya kemudian kemarin ada pemberian air minum. Itu aksi nyata. Kalau cuman, wah kita harus bisa mengadvokasi masyarakat, tapi kemudian kita diam aja nggak bukan aksi nyata, maka dampaknya ya akan kurang begitu dirasakan oleh masyarakat. Jadi memang perlu. Jadi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh generasi muda hari ini yang sudah terus berdiskusi, berpikir kritis, kemudian mengkritisi pemerintahan hari ini. Saya hari ini bagian dari pemerintahan, saya mengapresiasi. Tapi jangan lupa, ayo kami butuh juga. Kami juga menunggu solusi yang ditawarkan oleh kawan-kawan semua. Kemudian kita eksekusi, kita aplikasikan, kita lakukan aksi nyata untuk bisa menerjemahkan apa yang menjadi narasi dari teman-teman semua. Terima kasih. Ada lagi yang mau tanya? Wah, terima kasih ya. Pemuda dulu. Pemuda dari pemuda. Muda nih. Oke, satu pertanyaan, jangan. Yang muda-muda aja dulu. Udah tua. Ya. Ya, anak muda. Saya masih muda. Ini dari mana, Bang? Baik Pak, izin selamat siang. Perkenalkan saya Ricky dari Suara Kreasi Anak Bangsa, teman yang Mas Iwan Pose. Saya mungkin mau bertanya mengenai pendapat gitu sebagai saya generasi muda di Tangsel yang awam, yang tidak mengetahui apa-apa bagaimana langkah aksi nyata. Nah, saya ini mau bicara mengenai ikon dari budaya Tangsel yang memang mempunyai potensi besar. Jika memang ini mempunyai potensi besar, ini bagaimana langkah untuk menjadi aksi nyata dan kita ini sebagai kaum pemuda bisa menginfluence pemuda lainnya agar lebih terkenal. Seperti itu sih mungkin. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi bicara budaya yang ada di Kota Tangerang Selatan. Jadi perlu kami sampaikan juga memang wilayah Kota Tangerang Selatan adalah wilayah yang sangat maju. Ya, wilayah yang bukan hanya ditempati oleh satu suku bangsa saja. Ya, wilayah yang bukan hanya ditempati oleh sekelompok orang saja, tetapi ini wilayah yang heterogen, di mana budayanya juga banyak. Kalau bicara budaya sebagian besar memang ada juga wilayah yang memang berdekatan dengan DKI misalnya, ya kan? Itu sebagian besar kemudian ada budaya Betawi. Kemudian yang berdekatan dengan kabupaten, kemudian ada juga yang kental juga dengan budaya Sundanya. Serpong, Setu, itu kental juga dengan budaya Sunda Banten. Nah, memang di Kota Tangerang Selatan sudah ada Perda Perlindungan Adat. Ya, ada Perda Perlindungan Adat, ya, saya lupa itu nomor berapanya, itu bahwa budaya Betawi, ya, budaya Betawi. Kemudian memang sampai saat ini belum ada turunannya terkaitan dengan pelaksanaan dari Perda itu. Nah, ini menjadi penting juga. Kalau ya saya berharap juga mungkin ada dorongan juga dari anak-anak muda, dari SKAP, dari kemudian komunitas Belandongan, ya baik Bang Eka, untuk mendorong itu. Bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan Perda itu, amanat dari Perda itu. Karena luar biasa sebenarnya isi dari Perda itu. Bagaimana kemudian kita bisa melestarikan budaya di Kota Tangerang Selatan. Karena
dari logonya saja di Kota Tangerang sudah tinggal tuh ada rumah Belandongan. Itu identik dengan memang budaya Betawi. Ya, jadi ini PR juga bagi kita, bagaimana kita bisa mendorong peraturan wali kota sebagai pelaksanaan dari perda yang sudah dibuat. Di dalamnya ada bagaimana dari sisi budayanya, dari sisi kulinernya, dari kemudian struktur bangunan dan lain sebagainya, dari tarian dan lain sebagainya, itu memang harus kita lestarikan. Nah, bagaimana aksi nyata kita dalam rangka melestarikan itu? Ya, kita mulai ya kalau untuk acara-acara ya kita untuk tarian pembukaan pakai tarian Betawi. Pada hari-hari tertentu misalnya kita menggunakan baju Betawi. Bangga dengan budaya yang ada. Itu aksi nyata. Sederhana memang, kecil, tapi itu menjadi upaya kita, upaya nyata kita, aksi nyata kita dalam rangka ikut melestarikan budaya. Jadi yang tadi saya sampaikan, dalam rangka melakukan aksi nyata itu tidak harus menunggu waktu, tidak kemudian harus menjadi apa, itu kita bisa lakukan mulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi bagaimana kemudian kita melestarikan ya pencak silat saja itu sudah masuk muatan lokal. Dari mulai PAUD sudah mulai dikenalkan itu. Ya kan, pencak silat. Pencak silat itu bagian dari budaya kita juga. Nah, itu upaya-upaya seperti itu yang ya kalau mau ya teman-teman belajar silat juga tuh gitu. Ya kan? Belajar silat. Belajar seni kesenian yang lain lagi, itu buktinya. Itu aksi nyata yang bisa dilakukan. Kalau bukan sekarang ya kita melakukan, kapan lagi? Kalau bukan kita anak-anak muda, siapa lagi? Yang tua akan kembali kepada Yang Maha Kuasa. Yang muda akan mengambil peran sebagai orang tua juga pada kemudian hari. Nah, itu harus kita lakukan. Jadi tidak perlu menunggu. Sekarang kita bisa lakukan itu. Ya, sementara itu ya. Jadi memang ya, makasih ya Bang. Jadi memang generasi ini akan seiring akan bertumbuh dan yang mohon maaf ya, yang senior akan berganti gitu ya. Kita yang akan mengisi peran-peran mereka nanti. Makanya pemuda ini memang dari zaman ke zaman adalah dia itu sebuah kesemangatan untuk membangun bangsa dan negeri yang akan bergeser mengganti mungkin menjadi senior selanjutnya. Mungkin ya. Nah ini karena waktunya juga sudah 11.37 tadi sudah diatensi sama pimpinan ya, sama ketua yayasan gitu. Kita akan berakhir di jam segini. Nah ini saya kembalikan lagi ke ketua ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup acara ini, saya minta closing statement dulu 3 menit dari Kak Ilham ini nih. Closing statement kita 3 menit Kak Ilham untuk closing statement. Silakan. Baik, terima kasih Ketua. Mungkin baik narasumber kita kali ini dan moderator serta teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Dari apa yang sudah kita dengar dari awal sampai akhir, ini sepertinya kisah nyata ya, yang harus diaktualisasikan untuk Tangsel ke depan seperti apa. Jadi kalau kita bicara Tangsel 10 tahun 20 tahun yang akan datang ya, adik-adik kita yang di belakang yang depan ini lah yang akan mengambil peran nanti. Saya jadi ingat salah satu orang tua kita di Tangsel pernah bicara, sebenarnya kita ada 4 tipikal manusia. Yang pertama dia punya kemauan dan punya kemampuan. Nah ini sepertinya bang saya nih, punya kemauan, punya kemampuan. Mana ada orang Betawi kalau dulu aja cuma S1 kok. Ini dulu bisa S2, UI lagi kan gitu ya. Dan saya ingat sekali pada saat beliau ikut yang tadi disampaikan di sekolah camat ya, itu kenapa nilai dia ini yang di APDN 9,99 itu nyarisnya ya 3,99 IPK-nya itu nyaris sempurna. 0,1 itu apa yang kurang, itu cuma bang saya sama dosen yang tahu ya. Jadi ini salah satu contoh senior kita yang punya kemauan dan kemampuan.
Ini biasanya di generasi tahun 80-90 banyak nih Bang Agam. Iya. Ya, terus tergeser ke sini cuma ada yang punya kemauan berimbang dengan yang punya kemampuan. Nah repotnya pada saat kita ketemu dengan generasi muda yang tidak punya kemauan, nggak punya kemampuan, udah repot. Kalau dia nggak punya kemampuan tapi masih punya kemauan, masih kita bisa. Kalau Pak Dudung dulu pernah cerita sama kita ya pada saat jadi sekda, pada saat jadi kepala BKD, ayolah kita jadi seperti model kepiting Jepang, bukan kepiting Indonesia. Jadi kalau kepiting Jepang ditaruh dalam satu ember, itu akan saling menopang, sehingga akan sampai ke atas keluar dia tuh dari ember itu. Tapi kalau kepiting Indonesia nggak begitu, ditaruh akan tarik-tarikan tuh, akhirnya nggak akan pernah ada yang sampai ke atas. Makanya pada saat kemarin Pak saya dilantik saya di Dispora di tempat saya, kan saya duluan di Dispora. Saya 2018 saya dikasih kepemudaan, 2020 dia masuk langsung jadi pimpinan saya. Karena pertama kali dilantik di Tangsel angkatan saya yang pertama kali dilantik eselon 5. Nah ini salah satu kita punya kinerja membangun bersama Tangsel. Pada saat Bu Airin menentukan beliau jadi pimpinan saya bilang saya bangga. Karena memang Bu Airin itu selalu menentukan siapa pejabat Tangsel yang pantes, bukan pantesan. Beda ya kalau pantesan ya. Oh Bang Agam jadi ketua Dewan Kesenian pantesan. Ya kan? Oh Bang saya jadi camat pantas. Karena dia sekolah camatnya udah lulus. Di APDN pun nilainya nyaris sempurna. Itu. Jadi saya berharap pada teman-teman semua terus kita bangun kolaborasi, kita harmonisasi karena ada adik, ada kakak. Ayo kita saling tuturi handayani di sini. Begitu Bang Agam, sekali lagi tadi apres buat Bang saya. Semoga berkah selalu dan kita yang ada di sini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa turun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adik-adik sekalian, baik yang hadir yang ada di studio ini maupun yang ada di jalan tol di atas sana. Ya. Jadi saya jadi ingat ada satu ungkapan bicara begini. Kita pernah muda seperti kalian, tapi kalian belum pernah tua seperti kita. Artinya apa? Kita pernah melakukan hal-hal baik itu yang sifatnya militansi, itu yang sifatnya lebih soft, ya. Tapi pada masanya kita akan sampai pada titik di mana kita melihat ke masa lalu kita, bahwasanya kalian adalah gambaran-gambaran kita di masa muda. Dan Bung Karno pernah berucap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai acaranya. Oke, jadi ini di luar daripada acara kamera off aja.